Pasukan pendudukan Israel dilaporkan terus menggencarkan operasi militernya melalui di sejumlah wilayah Palestina termasuk Tulkarm, Al-Khalil, dan Beit Lam, hingga memicu gelombang pengungsian besar-besaran serta aksi kekerasan terhadap warga sipil. Mengutip pada Al-Mayadin, kamp pengungsi Tulkarm kembali menjadi target utama operasi militer Israel pada Rabu 2 Juli 2025. Dilaporkan pasukan bersenjata menyerang warga di sekitar area. Warga tersebut tampak mencoba mengambil barang-barang mereka dari bangunan yang telah ditandai untuk dihancurkan. Dilaporkan, serangan ini menandai hari ke-157 berturut-turut serangan militer Israel terhadap kota Tulkarm dan kamp pengungsinya. Sehari sebelumnya, militer Israel mengeluarkan surat perintah pembongkaran terhadap 104 rumah dan bangunan di kamp Tulkarm dengan dalih kepentingan militer. Dilaporkan, warga hanya diberi waktu 72 jam untuk mengosongkan properti mereka sejak Rabu pagi. Kekerasan juga meluas ke wilayah Al-Khalil. Dilaporkan pasukan Israel menyerbu sebuah taman kanak-kanak di Jalan Syuhada. Melalui aksi tersebut, lebih dari 70 anak Palestina ditahan. Di satu sisi di Beit Lam, pasukan Israel menyerbu kota Al-Khadir, khususnya kawasan Rukbah di bagian selatan. Mereka dilaporkan menggeledah rumah-rumah warga tanpa surat perintah yang jelas. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Gaza bagian utara, tewas karena serangan Israel. Dilaporkan bahwa ia gugur bersama istri dan beberapa anggota keluarganya di rumahnya. Diketahui, rumah mereka menjadi kawasan sasaran dalam serangan terbaru pasukan Israel. Mengutip Tribun News pada 2 Juli, sebelumnya militer Israel atau IDF menduga kelompok Hamas. IDF menduga Hamas menggunakan area sekitar Rumah Sakit Indonesia sebagai lokasi operasi militer, termasuk menembakkan senjata ke arah pasukan Israel. Namun, diketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia telah dikosongkan beberapa pekan lalu atas perintah pasukan Israel. Hingga kini, fasilitas tersebut tidak lagi berfungsi dan dalam kondisi kosong. Diketahui Marwan dikenal sebagai salah satu sumber utama informasi tentang situasi kemanusiaan di Gaza, khususnya kondisi medis warga Palestina, dan secara aktif memberikan pembaruan. Sebelum gugur dalam serangan, Marwan kerap menyampaikan seruan kepada dunia internasional supaya negara lain segera turun tangan dan menjamin keselamatan tenaga medis yang berada di tengah zona konflik. Parlemen Inggris telah memilih untuk menetapkan kelompok aktivis pro-Palestina atau Palestine Action sebagai organisasi teroris setelah beberapa aksi vandalisme di pangkalan udara militer. Dewan Perwakilan Inggris menyetujui rancangan untuk mencantumkan Palestine Action masuk ke dalam daftar larangan berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000 pada Rabu 2 Juli 2025. Keputusan tersebut diberlakukan setelah 2 pesawat militer di pangkalan dirusak, serta serangkaian serangan terhadap fasilitas perusahaan senjata. Jika disetujui oleh House of Lords, dukungan atau keanggotaan dalam Palestine Action akan melanggar hukum dengan ancaman hukuman hingga 14 tahun penjara sejajar dengan sanksi terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Mengutip pada Al-Mayadin, Palestine Action menggolongkannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan serta langkah untuk membungkam kritik terhadap kemitraan militer Inggris-Israel. Diketahui, kelompok ini telah mengajukan permohonan banding melalui proses hukum, melalui sidang darurat yang dijadwalkan pada Jumat 4 Juli 2025. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal membasmi militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu pada Rabu 2 Juli 2025 dalam kunjungannya ke fasilitas perusahaan pipa Eilat Ashkelon. Netanyahu bahkan tak peduli dengan Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata baru dari mediator. Dikutip dari Arab News, Netanyahu sendiri belum mengomentari klaim sekutunya Donald Trump yang menyebut Israel mendukung rencana gencatan senjata selama 60 hari. Namun Perdana Menteri Israel itu berjanji bakal menghancurkan militan Hamas hingga ke akar-akarnya. Tak hanya itu, Netanyahu juga berkelakar bakal membebaskan seluruh sandera yang masih tersisa di Gaza. Lewat tweetannya di X, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tak akan berhenti hingga semua sandera kembali ke negaranya. Seiring dengan itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga sempat menyatakan
bahwa ia melihat tanda positif untuk membawa pulang para tawanan. אני מודיע לכם, לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס. לא יהיה, לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות, איזה שטויות, איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד. בניגוד למה שאומרים, אנחנו נחסל אותם עד יסוד. ההזדמנויות שלנו ענקיות. אנחנו לא הולכים לפספס אותם. לא נחטיא אותם, לא נפסיד אותם. לא נחמיץ את הדבר הזה. כוח אחד יורד, כוח שני עולה. כן, אני יודע שמישהו אחר חשב שהכוח שלו יעלה, אבל זה קצת השתנה. הכוח שעלה זה מדינת ישראל, וזה לא דבר שנשאר ללא עשייה. יש כאן הזדמנות ענקית, גם להכריע את אויבינו וגם להבטיח את עתידנו. הכלכלי, הלאומי, הבינלאומי והאנרגטי. Amerika Serikat menawarkan jaminan seusai Hamas memberikan sinyal positif terhadap usulan gencatan senjata selama 60 hari. Proposal gencatan senjata yang direvisi itu membuat Amerika memberikan jaminan yang lebih tegas. Dikutip dari Ynet News, Kamis 3 Juli 2025, usulan saat ini bakal membuat Hamas membebaskan sejumlah sandera yang masih tersisa di Gaza. Militan Palestina itu diharuskan untuk membebaskan setengah dari sandera yang masih hidup sebanyak 10 orang. Kemudian 18 jenazah sandera Israel juga harus dipulangkan. Pembebasan itu bakal berlangsung dalam 5 tahap berbeda selama gencatan senjata 60 hari diberlakukan. Para tawanan itu bakal dibebaskan pada hari ke-7 gencatan senjata. Usulan itu dilaporkan turut mencakup ketentuan tambahan yang dirancang untuk mencegah eksploitasi politik. Nantinya, Hamas juga tak diperkenankan untuk menggelar upacara pembebasan sandera yang dipublikasikan. Brigade Al-Quds mengumumkan telah melesatkan serangan roket yang menarget pemukiman Sderot. Pengumuman itu disampaikan sayap militan Jihad Islam Palestina PYJ tersebut lewat saluran Telegram pada Rabu 2 Juli 2025. Dikutip dari Al-Mayadin, 3 roket dilaporkan terdeteksi meluncur dari Gaza menuju Sderot di Israel. Sebelumnya, Al-Quds juga mengklaim telah melumpuhkan sekumpulan serdadu Zionis. Penyergapan itu terjadi di kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Al-Quds melesatkan rentetan mortir untuk menghabisi pasukan Israel. Dalam operasi serupa, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket Hi-20. Roket itu dilesatkan pada Selasa 1 Juli 2025 ke pemukiman Israel di Nir Itzhak dan Miftashim. Dilaporkan, serangan itu berasal dari daerah dekat Khan Yunis, Gaza Selatan. Al-Qassam menarget pasukan Zionis beserta kendaraan militernya. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran pada bulan Juni 2025 lalu disebut telah menghambat program nuklir Teheran. Pentagon menyatakan program nuklir Iran diperkirakan terhambat sekira 1 hingga 2 tahun. Perkiraan itu berdasarkan penelitian intelijen baru. Kepala juru bicara Pentagon Sean Parnell mengungkap, fasilitas-fasilitas nuklir di Iran telah sepenuhnya dihancurkan. Dikutip dari Al Arabiya, serangan udara dilesatkan Amerika pada 21 Juni 2025. Serangan itu menarget 3 situs nuklir utama Iran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz. Dilaporkan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon dijatuhkan ke fasilitas sensitif tersebut. Operasi yang dijuluki Midnight Hammer itu melibatkan lebih dari 125 pesawat, kapal selam berpeluru kendali, puluhan tanker pengisian bahan bakar udara, dan aset lainnya.